Masih banyak di antara kita yang belum bisa membedakan mana antara air mani, air madhi, dan air wadhi. Padahal mengetahui hal ini adalah sangatlah penting karena menyangkut kewajiban bersuci yang merupakan salah satu syarat dari sholat. Apakah yang dimaksud dengan mani? Dalam kitab Taqriratus Syadidah, al-maniyu ma'un abyadun yatadaffaku halla khurujihi wa yakhruju bi syahwatin wa yaqibu khurujihi futur. Jadi air mani adalah cairan putih dan kental bagi laki-laki. Dan air mani bagi perempuan yaitu cairan kuning dan cair. Bagi perempuan secara umumnya air mani tersebut keluar dengan tersendat-sendat, disertai dengan syahwat, serta menyebabkan badan menjadi lemas. Al-maniyu yujibul gusla wala yanqudul wudu'a wa huwa thahirun. Jadi hukumnya air mani itu suci dan bisa mewajibkan kepada mandi. Namun menurut Imam Ghazali, air mani wanita hanya keluar disertai dengan syahwat. Yang kedua, air madi. Air madi al-madhiyu ma'un abyadun rokikun lajijun yakhruju ingda sauroni syahwati bila syahwatin kamilatin. Jadi air madi yaitu cairan putih, lembut dan licin, keluar pada permulaan bergejolaknya syahwat. Hukumnya najis dan bisa membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi. Jadi air mandi yaitu cairan putih dan lembut, licin, keluar air mandi itu permulaan bergejolaknya syahwat. Jadi syahwat itu belum 100%, cuman baru permulaan syahwat lalu keluar cairan putih. Maka cairan tersebut disebut air madi. Air madi tersebut hukumnya najis. Mewajibkan wudhu tapi tidak mewajibkan mandi. Terakhir air wadi. Air wadi al-wadi ma'un abyadun sakhinun kadirun yakhruju ba'dal baul au ingda hamli syai'in sakilin. Jadi air wadi yaitu cairan putih keruh dan kental, keluar setelah melaksanakan kencing atau misalkan ketika mengangkut beban berat. Jadi, misalkan seseorang kencing lalu keluar cairan putih kental, maka cairan tersebut air wadi. Hukumnya air wadi najis seperti air madi, mewajibkan wudhu tapi tidak mewajibkan mandi. Jadi perbedaan antara air mani, air madhi dan air wadi beda. Jadi kalau misalkan air mani cairan putih dan kental bagi laki-laki. Kalau misalkan perempuan cairan kuning dan cair bagi perempuan. Secara umum keluarnya air mani yaitu tersendat-sendat, disertai dengan syahwat. Lalu ketika seseorang setelah mengeluarkan air mani, maka kebiasaan seseorang tersebut lemas. Kalau misalkan air madi, yaitu cairan putih, lembut dan licin, keluar pada permulaan bergejolaknya syahwat. Syahwat yang belum kamilah, syahwat yang belum sempurna, syahwat yang belum 100%. Permulaan bergejolak syahwat, lalu seseorang tersebut mengeluarkan cairan putih dan licin, itu termasuk air madi. Air madi tidak mewajibkan mandi, tapi bisa membatalkan wudhu. Terakhir air wadi. Air wadi yaitu cairan putih dan keruh, kental. Biasanya keluarnya air madi itu sehabis kencing. Nah, air wadi tidak mewajibkan mandi, akan tetapi bisa membatalkan wudhu. Allahu a'lam.